Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kali ini, pertama kita akan bahas yang kemarin, latihan soal. Dan soal kemarin, coba saya share ya untuk jawabannya. Salah satu mungkin saya akan buka jawabannya. Coba kalian lihat jawabannya masing-masing ya. Oke, ini kelompoknya Dwi Nurul, Herni, Jumiati, Melin, Misbahul Munir ya. Coba kita lihat bersama sambil kalian lihat jawaban kalian masing-masing. Oke, kemarin nomor 1 diketahui fx-nya ini, kemudian perkirakan turunan pertama dan kedua dari persamaan tersebut di titik x sama dengan 0,5 dengan delta x atau hanya 0,5. Kalian jangan bingung kalau delta x di sini sama dengan h ya. Jadi selisih antara x itu h. Kita lihat jawabannya. Ini nomor 1 tanpa turunan numerik. Maksudnya ini analitik gitu ya. Ini f aksen x. Loh, kok tetap ya? Coba di sini harusnya f aksen x-nya berapa? Gimana rumusnya? Itu gini Pak, kelompok kita kan itu harusnya fx sama dengan 0,25, terus nilai f absennya itu 0,9375. Misalnya, iya. Itu kan nanti f aksen x-nya sudah dihitung ini. Ini kan f aksen x berarti 0,75 x berat. Iya. Iya, Pak. Sudah itu. Coba 0,75 x kuadrat ya, plus berapa ini berarti? X plus x plus 0,25. Kalau dimasukkan 0,5 hasilnya 0,9375. Yang lain kelompoknya sama atau beda untuk eksaknya? Saya belum menghitung. Coba saya yang pakai Excel. Atau yang lain ada yang beda untuk jawaban eksaknya? Berarti itu 0,75 kan? 0,75 dikali 0,5 kuadrat tambah x 0,5. Pak, itu bukannya 1,5 x kuadrat ya? Kan 0,25 kali 3. Itu kan 0,25 kali 3. 1,5. 1,5. Iya, x kuadrat. Bukan 0,75. 1,5.
Bentar Pak, bentar tak hitungnya lagi. 0,75. Iya Pak. 0,75 kan? Iya. 0,75 dikali X kuadrat kan? Di plus X, ya kan? Turunannya plus 0,25. Ini. Coba. Oh iya, betul. Sudah betul. 0,9375 ya. Ini sudah betul, cuma penulisannya salah. Di sini harusnya ini fx ya, Iya, bukan f aksen x. F aksen Iya. x-nya tadi 0,75 x kuadrat plus x plus 0,25. Oke, kemudian diselesaikan dengan maju ya. Pertama maju. Berarti ini ya, F1 min F0 oke. Ini dimasukkan. Terus per 0,25. Ini saya nggak ngitung ya. Ini tapi langkah-langkahnya kayaknya sudah betul. F aksen X ketemu 1,4375. Oke. Kemudian yang kedua, ini turunan kedua ya. Turunan kedua selisih pusat. F1 min 2 F0 min F min 1 H kuadrat. Oke. Ini kurang per H kuadrat. Ini yang ini kan sudah betul. Yang ini kok nggak ada H kuadrat pembaginya. Dan ini F1. F1 berarti ini ya. 0,5 plus 0,5. Oke, ini min 2 kali ini plus berarti 0 ya. Yang ini kan 0,5 min 0,5. Bentar. Jadinya ini betul ini. Oh iya betul ya. Ini min. Ini min ini 0. Oke, 0. 1,75 berarti nah yang ini harusnya dihitung errornya. Kalau dihitung selisihnya banyak mana ini? Ini dengan ini berapa? Oke, sama dengan ini min 1,4375. 0,5. Ini 0,5. Yang ini 1,75. 0,8. Kok ini ya? Selisihnya banyak ini ya errornya. Oh, ini turunan kedua ya. Kalau turunan kedua berapa ini? Yang ini kan turunan kedua, ya kan? Kalau diturunkan ini bisa nggak coret-coret?
Oke, di sini fx-nya 0,25 x pangkat 3 plus 0,5 x kuadrat plus 0,25 x plus 0,5. Berarti kalau f aksen x 0,75 x kuadrat plus x plus 0,25. Kalau turunan kedua, ini kali 2, 1,5 x plus 1 ya. Ini ya. Berarti kalau ini f aksen 0,5, f aksen double aksen ya. 0,5 berapa tadi? 0,9375. Kalau ini berapa? 1,75. Bener nggak? Betul ya? Kalau secara numerik f aksen 0,5 tadi dengan selisih maju 1,4375. Untuk turunan kedua 1,75. Mungkin ini enggak hanya 1,75 ya, berapa ini? 0,4375 bagi 0,25. 0,4375 dibagi 0,25. Kurang sama dengan, oh ya, pas ya. Nah, dari sini kan errornya 0,5 tadi, yang ini errornya 0. Oke, jadi kita nggak bisa membandingkan karena di sini kan beda ya. Ini yang turunan pertama, ini turunan kedua. Oke, sudah betul. Untuk yang selisih mundur, untuk yang nomor 2 diketahui ini. Kemudian fx enggak dihitung ya, f aksen x-nya. Oke, kurang lebih sama lah ya caranya dengan yang tadi. Yang ini kita turunkan pertama, kemudian kita hitung untuk numerik, kita selisihkan, kita dapat error. Kemudian yang ini selisih pusat juga untuk turunan kedua, kita turunkan lagi untuk 2 kalinya. Oke. Kurang lebih itu mudah kan ya. Jadi itu untuk cara dari turunan secara numerik. Oke, kayaknya sudah paham. Mungkin ada pertanyaan untuk yang turunan ini sebelum saya lanjutkan untuk yang integral. Nggak ada ya? Saya lanjutkan untuk yang integral. Materi kita yang terakhir ya. Oh, ini masih yang tadi. Yang integral. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, itu yang integrasi numerik ya. Kalau yang turunan kemarin sudah kita bahas, kemudian kita lanjut ke integral. Nah, menurut definisi, mengintegrasikan itu sama dengan memadukan atau menjumlahkan total. Jadi kalau kita punya
ini grafik fx ya, fungsi fx. Kemudian yang kita namakan integral dari A ke B itu adalah sama dengan kita menghitung luas yang diarsir ini. Ya. Jadi integral fx dx dari A ke B itu adalah ruas yang diarsir. Mengapa ada integrasi numerik? Karena ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan integral yang sulit diselesaikan secara analitik. Ya. Tentu itu menjadi solusi jika integralnya sangat rumit. Contoh misalkan di sini. Nah, ini integral x kuadrat akar e pangkat 2x min 1 per x min 1 dx dari 0 sampai 2. Nah, ini contoh yang mungkin sulit diselesaikan secara analitis, walaupun tetap bisa ya diselesaikan, tapi mungkin lumayan sulit, sehingga kita pakai pendekatan secara numerik. Ya. Ada beberapa sebelum kita masuk numerik, kita coba menyelesaikan melalui pendekatan kurva ya. Jadi memang ide dari numerik itu pendekatan seperti ini. Jadi ada fungsi, kemudian kita ambil beberapa x di sini untuk hanya 0,25 kayaknya di sini ya. Selisihnya, kemudian kita hitung fx-nya. Nah, kemudian dari sini kalau kita gambar, ya ini kalau pakai hanya 0,25, maka ada 4 partisi di sini. 4 partisi persegi panjang. Sehingga hasil dari integrasi ini itu sama dengan penjumlahan dari luas-luas persegi panjang. Jadi luas kotak atau persegi panjang yang satu itu sama dengan 0,25 ya. 0,25 itu alasnya, kemudian dikali dengan tinggi. Tingginya adalah F0. Oke. Kemudian luas kotak kedua, oh enggak, ini F0 itu yang di F0 itu yang ini ya, berarti luas kotak ini kayaknya ada kesalahan di sini ya, harusnya yang di sini 0,25 kotak 1, kotak 2-nya 0,5 tingginya, dan seterusnya, kotak 3 dan kotak 4. Kemudian hasil dari penjumlahan itu kita total, sehingga kita peroleh luas total. Ini merupakan pendekatan dari hasil integrasi ini. Oke. Semakin kecil interval, maka hasil semakin teliti, karena semakin besar interval, kesalahan semakin besar. Oke. Jelas di sini ya, kalau kita pakai hanya besar, misalkan dari 0 sampai berapa ini ya, 0 sampai 1 ya, kita pakai hanya 0,5, maka kotaknya hanya 2, dibanding dengan kita pakai hanya 0,25 maka kotaknya 4. Semakin kecil ya, semakin kecil maka dia akan semakin akurat, semakin teliti, karena ruang kosong yang ada di sini itu bisa tertutupi. Oke. Nah, ini tadi kan dengan kurva ya. Alternatif lain untuk memecahkan masalah ini yaitu membuat grafik pada kertas berpeta segi 4 ya. Jadi bisa pakai kotak
misalkan di buku streaming itu ya, kotak-kotak, kemudian kita hitung luasnya. Kemudian membuat segmen-segmen vertikal, mirip diagram batang menjumlah luas segmen vertikal. Oke. Jadi sama kayak ini ya. Kemudian dengan integrasi numerik. Tapi integrasi numerik ini juga idenya dari tadi. Jadi kita buat partisi-partisi seperti ini. Nah, hasil dari alternatif pemecahan tersebut itu tentu suatu hampiran atau aproksimasi yang nanti ada error pasti di dalamnya. Oke. Kemudian dasar dalam pengintegralan numerik. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Itu kalian sudah banyak mempelajari di kalkulus ya, untuk perhitungan integralnya secara analitik maupun aplikasi dari integral. Misalkan di sini digunakan untuk menghitung luas yang dibatasi oleh suatu fungsi dan juga sumbu X. Contoh penerapan integral menghitung luas dan juga volume dari benda putar. Ini aplikasi dari integral. Kemudian di sini luas daerah yang L dapat dihitung dengan L sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Ini rumus untuk menghitung luas daerah. Oke. Nah, dari sini ya, ide dari sini, maka dasar pengintegralan secara numerik itu adalah menjumlahkan bobot dari nilai suatu fungsi. Nah, jadi di sini ada bobot C0, C1 sampai Cn dikalikan dengan nilai dari fungsi. Terus kita jumlahkan. Nah, ini dasar dari pengintegralan secara numerik. Kalau ini ya dari fungsi ini, kemudian kita partisi-partisi. Oke. Ini melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil seperti saat awal belajar integral. Kemudian menjumlahkan bagian-bagian itu. Oke, metode numerik hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. Nah, untuk yang pertama, ini ada metode integrasi Newton-Cotes. Jadi perhitungan integrasi numerik ini yang paling umum. Ya. Yang paling umum itu adalah formula atau metode Newton-Cotes. Untuk strategi dari metode ini adalah mengganti yang rumit atau data yang hilang dengan beberapa fungsi aproksimasi yang mudah diintegrasikan. Ini kita langsung contoh aja ya. Diketahui suatu fx, fungsi fx pada interval A sampai B. Maka kita peroleh I atau L itu sama dengan ini. Nah, ini ya. Untuk ini, kalian lihat yang sebelah kiri. Integral dari A, B, fx, dx itu didekati dengan integral dari A sampai B, fn x dx. Fn dengan n-nya itu 1 sampai n. Ya, jadi kita bisa mempartisi ini sebanyak n. Karena tadi kan yang ini enggak, ini langsung satu kesatuan, tapi yang ini kita bisa mendekati dengan fnx ya. Di sejumlah n partisi dari daerah itu. Bentuk umum dari Newton-Cotes seperti ini sama seperti polinom ya. Jadi ini polinom, kemudian nah
fx-nya ini, fx-nya yang di sini itu bisa berupa fungsi linier. Kalau fungsi linier, fx-nya adalah A0 plus A1x. Jadi ada fungsi fx ini, yang biru ini, kemudian kita dekati dengan fungsi linier. Jadi kita hanya mandang dua titik di sini ya, A dan B, dan kita tarik garis ini. Nah, itu fungsi linear, kemudian bisa juga didekati dengan fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat, maka ini ya, lengkung gini. Jadi fx-nya adalah A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Ada juga bisa kita dekati dengan fungsi kubik. Kubik itu berarti pangkat 3. Nah, ini kita dekati dengan fungsi kubik atau polinom-polinom lain yang derajatnya lebih tinggi. Oke. Nah, ini polinomial dapat didasarkan pada data. Ini ada beberapa data di sini, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bisa mendekati polinomial apa berdasarkan datanya itu. Oke. Untuk integrasi Newton-Cotes ini, semakin tinggi orde Newton yang digunakan sebagai pendekatan perhitungan, maka semakin kecil kesalahan yang dihasilkan. Ya. Untuk pendekatan Newton-Cotes orde ke n, maka memerlukan n plus 1 titik. Jadi kalau ini kan orde 3 ya. Orde 3, maka karena ini kita bagi dengan tiga daerah atau 3 bagian, kemudian titiknya itu adalah n plus 1, titiknya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Dalam formula atau metode Newton-Cotes itu ada metode tertutup, ada juga metode terbuka. Kalau tertutup itu kita ketahui batas awal dan batas akhir. Ini A dan B-nya kita ketahui. Kemudian ada juga metode terbuka di mana batas integrasinya itu diperluas di luar dari rantang atau ekstrapoksi. Nah, beberapa metode dalam Newton-Cotes itu ada metode Riemann ya yang pertama. Ya. Jadi dasarnya ini ya, saya ulangi, untuk dasarnya ini adalah Newton-Cotes. Ya. Tapi nanti metode-metodenya itu ada banyak. Salah satunya yang pertama itu adalah metode integral Riemann. Oke, kita masuk ke metode integral Riemann. Jadi jangan bingung, yang pertama tadi Newton-Cotes itu dasarnya namanya saja Newton-Cotes. Cotes itu jadi ada suatu daerah di partisi menjadi daerah-daerah kecil, ini dinamakan Newton-Cotes. Kemudian yang menggunakan Newton-Cotes itu ada metode Riemann yang pertama. Kemudian apalagi ya? Ada nanti metode trapezoida yang kedua, kemudian ada metode Simpson. Simpson itu ada yang Simpson 1/3 atau ada Simpson yang 3/8. Oke.
Kita mulai yang pertama, itu adalah integral Riemann. Sebenarnya tidak asing di Riemann ini di aljabar linear kayaknya ada ya. Nah, metode integral Riemann ini luasannya dibatasi dengan fungsi fx dan juga sumbu x. Luasan dibagi menjadi n bagian pada ring x sama dengan a, b. Jadi ini menggunakan cotes ya, Newton cotes. Dia membagi menjadi beberapa partisi atau bagian dengan ringnya batasannya dari A sampai B. Nah, setelah itu kita hitung luas per bagian. Bagiannya tadi persegi panjang ya. Jadi luas dari tiap persegi panjang di mana rumusnya untuk luasnya adalah ini fx tingginya kemudian dikali dengan alasnya adalah delta x. Sehingga luas keseluruhan merupakan jumlah dari LI yang dinyatakan dengan ini. Di luas secara keseluruhan adalah luas 0 ditambah luas 1 sampai luas ke N. Kalau kita masukkan rumusnya di sini, fx0 delta x0 plus fx1 delta x1 dan seterusnya sampai fxn delta xn. Nah, ini kalau kita nyatakan secara matematis, di mana delta yang tadi, delta x0, x1 ini sama dengan H. Biasanya kan kita bagi sama, ukurannya sama ya. Sehingga kita nyatakan dengan H, delta X-nya. Oke, contoh untuk integral Riemann. Hitung luas yang dibatasi dengan ini ya, luas dibatasi dengan Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk ring X sama dengan 0,1. Kalau dinyatakan dengan integral seperti ini. Jadi luas dari X kuadrat antara 0 sampai X1. Oke, coba kita ini bahas. Jadi L integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx. Berarti ini luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X 0 sampai 1. Ya, kalau digambar di situ ini ya. Ini oh salah. Ini ya. Misalkan di sini 0, ini 1. Ya. Nah, oke, dari sini
Kita partisi. Kalau soalnya nggak ada hanya, kita anggap aja hanya 0,1 ya. Kalau hanya 0, kita ambil hanya 0,1, berarti ada 10 di sini. 1, 2, 5, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 0,1, 0,2, 0,3, 4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Oke, kalau kita tarik garis, maka daerah itu terbagi menjadi beberapa daerah. Oke. Sehingga kalau kita pakai tabel di sini X, ini fx dari 0, 1, 0,1 ya, 0,1, 2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Kalau ini fx-nya ini 0, 0,1 dikali 0,1, 0,01, 0,04, 0,09, 0,16, 0,25, 0,36. Jadi kita masukkan ya X-nya ke dalam fx atau Y. Di sini 0,49, ya 0,64, 0,81 dan 1. Nah, setelah kita buat tabel, nanti kalian gambar yang bagus ya. Setelah itu kita masukkan untuk L itu adalah H sigma I-nya dari 0 sampai 10 fxi. Oke. Jadi H ini fx1 plus fx2 plus dan seterusnya sampai fx10. Ya kan? Nah, ini artinya gini ya. Jadi ini sini. Oke, ini atau saya gambar gini aja. Oke. Jadi sama saja kita menghitung luas yang diarsir ini. Oke, kalau kita jumlahkan di sini hanya 0,1 dikali, kalau kita hitung ini ya, hitung semuanya ketemu di sini 3,85. Nanti kalian hitung sendiri ya, ini kalian jumlahkan kemudian hasilnya adalah 0,385. Nah, ini pendekatan secara numeriknya dengan integral Riemann. Kita bandingkan coba dengan perhitungan secara kalkulus.
Oke, secara kalkulusnya tadi integral dari x kuadrat dx 01 berarti 1/3 x pangkat 3 ini dari 1 0. Ini 1 bagi 3 berarti 0,333 dan seterusnya. Dari sini kita peroleh errornya itu harga mutlak dari 0,385 dikurangi 0,333. Nah, ketemu berapa? 0,052. Oke. Nah, ini cara mengerjakan dengan metode integral Riemann. Jadi kita sama halnya dengan mempartisi daerah ini yang akan kita hitung menjadi beberapa daerah persegi panjang. Kemudian kita jumlahkan luas dari persegi-persegi panjang tersebut. Dari sini, dari soal ini kita peroleh errornya adalah 0,052. Oke. Dari sini ada pertanyaan mungkin untuk integral Riemann. Silakan yang kurang paham bisa ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk metode integral trapezoida. Sebentar.
Oke, kita lanjut untuk metode integral trapezoida. Jadi ini termasuk salah satu Newton Cotes yang mungkin bedanya dari Riemann ya. Ini coba ini Riemann. Kalau Riemann kita ambil daerahnya adalah persegi panjang ya. Kalau trapezoida ya daerahnya kita anggap sebagai trapezoid. Ini trapezoida. Trapezoid itu trapesium ya, sama kayak trapesium. Kalau saya punya trapesium itu apa sih? Daerahnya apa ya? Kalau digambar misalkan gini ya. Kalau saya punya trapesium di sini. Atau trapesium. Di sini adalah ini A, B, kemudian saya punya tinggi. Nah, ini adalah trapesium, sehingga L-nya itu apa rumusnya? Untuk menghitung luas dari trapesium. A plus B per 2 kali tinggi. Dikali tinggi ya. Oke, jadi ini rumus trapesium untuk menghitung luas. Nah, ini nanti yang akan diterapkan untuk integral numerik dari metode trapezoida. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini aproksimasi dari garis lurus ya, linear. Ini satu bagian. Jadi kalau ada fx, kemudian dari fx0 ke fx1 ya, itu kita ambil garis lurus sehingga daerah yang diarsir biru ini ya, itu kan trapezoid dengan yang ini A, ini B, kemudian ini tingginya, ya kan? Saya slide coba. Sebentar. Ini ya. Kalau kita ambil garis, kemudian kita arsir daerahnya, nah kita bentuk suatu trapezoid. Sehingga di sini integral dari A sampai B fx dx ya, itu ini C0 fx0 plus C1 fx1 sama dengan H per 2 fx0 plus fx1. Jadi fx0 ini yang tadi A, ya kan? Fx1 ini yang tadi B, kemudian per 2 dikali dengan H atau dikali dengan ini tadi tingginya ya, dikali dengan tingginya. Ini nanti yang akan kita pakai rumusnya. Ini kalau kita hanya satu partisi ya. Oke. Nah, sebentar ini kok sudah. Oke, kalau kita punya beberapa partisi,
Misalkan gini ya. Jadi ini 0, 1 misalkan. Kita bagi berapa ya? 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sehingga di sini kalau kita tarik garis, berarti kalau bagi 5, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Ini hanya adalah 0,2. Nah, ini kita tarik garis di sini. Ini daerah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapatkan trapezoida sejumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang nanti akan kita hitung luasnya. Kalau beda dengan Riemann tadi, kalau Riemann tadi setelah kita ini tarik fx-nya, kemudian kita ambil ini ya, dari sini ke sini, ini ke sini, sehingga daerah yang akan kita hitung dibatasi dengan ini. Kalau trapezoid antar fx kita tarik garis sehingga kita peroleh luasnya yang kita batasi ini. Dan seterusnya. Oke, itu bedanya untuk trapezoid atau trapezium dengan integral Riemann. Contoh, misalkan di sini hitung integral dari x e pangkat 2x dx dengan batasnya adalah 0 sampai 4. Kalau kita hitung secara analitik, ya, di sini integralnya adalah x per 2 e pangkat 2x minus per 4 e pangkat 2x. Sehingga kalau kita hitung jadi 5.216, sekian. Nah, kalau kita menggunakan trapezoid, di sini ini enggak pakai partisi ya. Ini cuma satu saja. Jadi cuma ini. Kita ambil F0 dan F4. Jadi batasnya di sini 0 dan 4, kemudian kita masukkan rumusnya. Hanya tadi kan berarti kalau nggak kita partisi ini hanya 4. 4 per 2 dikali dengan F0 plus F4. Ketemu di sini 2, 3, 8, 47. Sangat jauh ya perbedaannya. Ini kalau kita tidak mempartisi seperti ini. Nah, ini itu adalah rumus jika kita mempartisinya. Kita partisi sejumlah n, maka rumus trapezoidnya ini kita masukkan tiap partisi sehingga kita peroleh rumus umum untuk integral trapezoid dengan beberapa partisi. Itu adalah H per 2 fx0, 2fx1, 2fx2 dan seterusnya sampai fxn. Nah, dari sini kita ambil polanya. Polanya itu adalah rumusnya H per 2 fx0
plus 2 dikali dengan fx 1 sampai fxn min 1. Ya, baru yang terakhir fxn. Ini rumus untuk integral trapezoid dengan beberapa partisi. Ini tadi ya. Ini kalau kita pakai trapezoid, maka ada beberapa partisi di sini. Nah, kalau kita nyatakan rumusnya seperti ini. L sama dengan H per 2 F0 plus 2 kali penjumlahan dari F1 sampai Fn-1, kemudian yang terakhir plus Fn. Oke. Oke, ini algoritmanya. Sekarang coba kalian hitung ini. Soal yang ini, kalian partisi menjadi berapa ya? Hanya 0,25 biar kecil ya. Jadi coba, ini kan nggak ada partisinya. Kalian hitung ini tapi dengan hanya adalah 0,25. Apakah hasilnya mendekati eksak atau sama saja dengan ini? Oke, ini nggak dihitung ya. Silakan coba dikerjakan ya. Oke, kita masih ada waktu sampai jam 11 ya, 15 menit. Coba dikerjakan, bisa enggak? Atau ada pertanyaan mungkin untuk yang integral trapezoida? Saya copy, coba copy, saya taruh di sini. Oke, kalian coba kerjakan dengan hanya adalah dengan partisi sejumlah berapa berarti? 8 ya? Berarti 8 partisi kalau hanya 0. Oh, enggak. 4 kali 4, 16 ya? 16 partisi.
Oke, ini coba kalian kerjakan di rumah aja ya. Dibuat latihan aja. Silahkan dikerjakan di rumah. Bisa pakai Excel ya untuk menghitung ini. Kalian coba nanti bandingkan dengan hasil yang tanpa partisi dan juga dengan hasil eksaknya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Halo, nggak ada pertanyaan? Tidak, Belum, Pak. Oke. Cukup ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Oh ya, kita ketemu lagi Sabtu aja ya, biar cepat selesai, biar nanti minggu depan nggak usah masuk. Kita kayaknya hanya perlu 1 kali pertemuan lagi ya untuk menyelesaikan ini. Sabtu kalian ada kuliah, Pak Ismanto? Enggak? Iya Pak Ismanto kayaknya Pak. Belum pasti tapi ya. Seperti biasa aja ya, yang saya jam 8 ya. Kita kurang sebentar aja, mungkin 1 jam mungkin cukup. Bisa ya, Sabtu jam 8. bisa Pak. Iya Pak. Oke, nanti kalau sudah selesai yang ini ya, silakan di-upload salah satu aja, di-upload di pertemuan 13 ya, pertemuan 13. Di-upload di situ aja, nggak usah saya buat tugas. Ini cuma latihan aja. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.